Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa man lan utawi sapane wong lam yajid kang ora nemu sapa man almaa ing banyu au kana utawa ana iku yadurruhu melarati ing wong apa almau banyu tayammama mongko tayamum sapa wong ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise manjinge wektu salat wa zawalin najasati lan ing dalem sakwise ilangi najis utawa sakwise ngilangi najis wa ma'rifatil kiblati lan ing dalem sakwise ngaweruhi arah kiblat biturabin kelawan debu kholisin kang murni tohurin kang suci lahu kang iku kedue debu hubarun utawi bleduk fil wajhi ing dalem wajah wal yadaini lan tangan loro yurattibuhuma kang ngurut-ngurut sapa wong ing wajah lan tangan loro bidor bataini kelawan rong pukulan biniyati istibahati fardis sholati kelawan nganggo niat amrih wenangi fardune salat ma'an nakli sertane mindah debu wa mashi awalil wajhi lan ngusap kawitane wajah. Waman dan barang siapa lam yajid yang tidak menemukan alma'a kepada air au kana atau ada yadurruhu itu membahayakan bagi dia apa alma'u air tayammama maka dia boleh bertayamum ba'da dukhulil waqti setelah masuk waktu sholat wa zawalin najasati dan setelah menghilangkan najis wa ma'rifatil kiblati dan setelah mengetahui arah kiblat. Nah, caranya tayamum itu adalah biturobin dengan menggunakan debu kholisin yang murni, tohurin dan yang suci, lahu gubarun yang memiliki debu-debu yang halus. Fil wajhi di dalam wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Yurattibuhuma yang diurutkan antara keduanya yaitu antara wajah dan kedua tangan bidor bataini dengan dua pukulan atau dua kali mengambil debu biniyati istibahati fardis sholati dengan menggunakan niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu ma'an nakli. Nah, niat itu dilakukan bersamaan dengan memindah atau mengambil debu wa mashi awwalil wajhi dan mengusap bagian pertama dari wajah. Baik sahabat, di video kali ini kita akan membahas mengenai tayamum. Jadi tayamum ini adalah bersuci dengan menggunakan debu. Jadi dia berbeda dengan wudhu ya. Kalau wudhu kan menggunakan air, tapi kalau tayamum ini menggunakan debu. Selain itu juga tayamum ini adalah sebagai pengganti daripada wudhu. Jadi ketika kita tidak mampu atau tidak dapat menggunakan air untuk berwudhu, maka kita bisa bertayamum dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Dan tentunya nanti juga ada perbedaan-perbedaan hukum antara tayamum dan juga wudhu. Nah, musannif kitab Sulam Taufik ini mengawali pembahasannya di dalam bab tentang tayamum dengan menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Jadi beliau menyebutkan di dalam kitabnya waman lam yajidil ma'a dan barang siapa yang tidak mendapatkan atau tidak menemukan air au kana yadurruhul ma atau barang siapa yang mendapati air tapi air itu berbahaya bagi dirinya. Jadi dua ini itu adalah sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama tadi adalah man lam yajidil ma atau orang yang tidak mendapati air. Nah, tidak mendapati air ini ada dua macam.
Yang pertama adalah tidak mendapati air secara nyata. Maksudnya memang benar-benar tidak ada air sama sekali. Misalnya dia berada di satu tempat seperti padang pasir dan dia sudah mencari ke sana kemari, ternyata memang tidak ditemukan air. Maka di kondisi seperti ini dia diperbolehkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada air secara syar'i. Maksudnya ini adalah kenyataannya itu ada air, akan tetapi karena ada uzur syar'i, maka dia dianggap seolah-olah tidak ada air. Misalnya tadi seseorang yang berada di padang pasir dan ternyata setelah dicari-cari, dia menemukan ada sumur yang ada airnya. Akan tetapi sumur ini dikelilingi oleh hewan buas seperti singa misalnya. Maka kalau dia memberanikan diri untuk mendekat dan mengambil air dari sumur tersebut, itu bisa membahayakan dirinya. Oleh karena itu, walaupun kenyataannya ada air, tapi karena dihalangi oleh hewan buas yang bisa berbahaya, maka hukumnya seolah-olah tidak ada air. Jadi dia juga boleh tayamum di kondisi seperti itu. Atau misalnya seseorang yang sedang dalam perjalanan dan dia membawa bekal air, yang air ini disiapkan untuk minumnya dia. Nah, kalau dia mau wudhu menggunakan air ini, maka dia tidak akan ada persediaan air yang bisa digunakan untuk minum. Jadi dia antara dua pilihan. Kalau dia berwudhu, maka dia nggak punya air minum. Tapi kalau dia tayamum, maka dia masih punya air minum. Nah, dalam kondisi seperti ini, walaupun ada air, yaitu air minum tadi, karena air itu dibutuhkan untuk kebutuhan minum, maka dihukumi seolah-olah tidak ada air, sehingga orang tersebut diperbolehkan tayamum. Kemudian sebab tayamum yang kedua adalah karena yadurruhul ma. Air itu berbahaya bagi dirinya, maksudnya adalah dia sedang sakit yang tidak diperbolehkan terkena air, maka orang seperti ini itu diperbolehkan tayamum. Akan tetapi tidak semua sakit itu boleh tayamum. Sakit yang diperbolehkan tayamum adalah sakit yang menurut dokter apabila orang tersebut menggunakan air, itu yang pertama dia bisa membahayakan bagi jiwanya. Jadi misalnya dia bisa meninggal dunia. Atau yang kedua, kalau dia menggunakan air, itu bisa membuat sakitnya itu menjadi tambah parah. Dan yang ketiga adalah kalau dia menggunakan air, itu bisa memperlama masa sembuhnya dia. Misalnya, asalnya kata dokter, kalau dia benar-benar menjaga lukanya, itu akan sembuh dalam 2-3 hari. Akan tetapi kalau lukanya itu terkena air, maka sembuhnya itu bisa menjadi 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan lebih. Maka dia boleh tayamum. Atau yang keempat adalah apabila dia menggunakan air, itu bisa menjadikan ada anggota badan yang cacat atau menghilangkan manfaat dari anggota badan tersebut. Nah, orang yang sakit dalam kondisi-kondisi seperti ini, dia diperbolehkan tayamum. Selain itu, jika sakitnya itu hanya sakit ringan yang apabila terkena air itu tidak masalah, maka dia wajib tetap untuk menggunakan air berwudu. Tidak boleh tayamum dengan menggunakan debu. Nah, kemudian kita membahas mengenai syarat-syaratnya tayamum. Tayammama ba'da dukhulil waqti. Jadi tayamum itu hanya bisa dilaksanakan, yang pertama syaratnya adalah setelah masuknya waktu sholat. Nah, perlu kita ketahui sahabat bahwasanya tayamum ini adalah bersuci yang darurat sebagai pengganti wudhu. Karena itu statusnya adalah hanya digunakan dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat, maka dia harus berwudhu. Tapi karena ada udzur, tidak ada air atau sakit, sehingga dia dalam kondisi darurat, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Nah, tayamum ini itu hanya bisa dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Jadi misalnya kita mau tayamum untuk sholat duhur, maka kita harus menunggu masuknya waktu duhur atau adzan duhur. Nah, setelah adzan duhur, barulah kita boleh tayamum. Karena tayamum ini adalah bersuci yang sifatnya darurat. Dan kedaruratan itu hanya ada setelah masuk waktu sholat.
sebelum masuk waktu sholat itu bukan kondisi darurat, karena kan kita tidak wajib sholat. Berikutnya adalah wa zawalin najasati. Kita diperbolehkan tayamum setelah kita menghilangkan najis yang ada di badan kita. Jadi misalnya di badan kita ada najis, maka kita harus sucikan terlebih dahulu, baru kemudian tayamum. Tidak boleh dibalik, tayamum dulu baru mensucikan najis, itu tidak sah. Kenapa kok seperti itu? Ya karena tayamum ini adalah bersuci yang darurat. Artinya kalau di badan seseorang itu masih ada najis, maka itu menunjukkan bahwasanya dia belum siap untuk sholat. Kalau dia sudah hilangkan najisnya dan dia sudah siap untuk melaksanakan sholat, barulah dia bertayamum. Kemudian yang ketiga adalah wa ma'rifatil kiblati. Tayamum itu boleh dikerjakan setelah mengetahui arah kiblat. Jadi misalnya kita sedang dalam perjalanan di tengah-tengah padang pasir seperti itu ya, dan kita tidak menemukan air, akhirnya kita hendak tayamum, maka sebelum tayamum kita harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Setelah kita menemukan, oh ini arah kiblat yang benar, maka barulah kita boleh tayamum. Kenapa kok seperti itu? Ya sama alasannya, karena kalau kita belum menemukan arah kiblat yang benar, artinya kita belum siap untuk sholat. Sedangkan kan tayamum ini adalah bersuci yang darurat, yang hanya bisa dilaksanakan di kondisi darurat. Artinya setelah kita benar-benar siap untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sudah mengetahui arah kiblat yang benar, artinya kita sudah siap untuk melaksanakan sholat, barulah kita boleh tayamum. Kemudian tata caranya tayamum adalah biturabin khalisin, menggunakan debu yang murni. Jadi kita boleh tayamum itu dengan menggunakan debu yang murni. Maksudnya debu ini tidak tercampur dengan misalnya kapur, atau bahkan misalnya dicampur dengan tepung, atau ada bedaknya apalagi, maka itu tidak sah. Jadi harus debu yang murni. Kemudian tohurin, debunya itu juga harus suci dan mensucikan. Debunya itu harus suci, dia tidak terkena najis. Jadi misalnya ada tanah yang berdebu itu, dia bekas dikencingi oleh kambing misalnya, kemudian setelah itu kena sinar matahari dan mengering, maka tanah berdebu yang bekas dikencingi kambing ini tidak boleh digunakan untuk tayamum karena dia hukumnya najis. Begitu juga debu yang mustakmal, yaitu debu yang sudah pernah dipakai untuk tayamum, maka itu tidak boleh dipakai tayamum lagi. Kemudian lahu hubarun. Nah, debu yang kita pakai tayamum ini haruslah debu yang memiliki debu-debu halus. Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah beleduk. Jadi kalau kita sering perhatikan di tanah yang lapang atau di padang pasir misalnya, itu kalau kena angin, maka akan ada debu-debu yang bertebangan. Nah, tanah yang seperti itu, itulah yang boleh dipakai untuk tayamum. Beda kalau misalnya seperti pasir di pantai, apalagi yang basah, itu kan tidak ada seperti itu, tidak ada debu halusnya atau beleduknya. Kalau kena angin ya biasa saja, nggak ada yang bertebangan. Nah, itu yang tidak boleh dipakai tayamum. Jadi yang boleh dipakai tayamum adalah debu yang ada beleduk atau debu-debu halusnya. Kemudian fil wajhi wal yadain. Nah, menggunakan debu itu untuk diusap di wajah dan kedua tangan. Jadi hanya dua anggota badan ini yang diusap ketika tayamum. Yurattibuhuma, yang wajah dan kedua tangan ini itu diurutkan bidor batai ini dengan 2 kali pukulan atau 2 kali mengambil debu. Jadi kita gunakan kedua tangan kita tepukkan ke tanah yang berdebu 1 kali, kemudian kita usap ke wajah kita. Setelah itu kita tepukkan lagi yang kedua kalinya, lalu kita usap ke kedua tangan kita. Jadi dengan memakai 2 kali pukulan atau 2 kali pengambilan debu. Jadi tidak cukup kalau kita misalnya hanya 1 kali pengambilan debu. Kita tepukkan tangan kita ke tanah yang berdebu, kemudian dengan 1 tepukan ini kita usap wajah dan kedua tangan kita, itu tidak boleh.
Jadi mengusap wajah dan kedua tangan ini harus menggunakan 2 kali pengambilan debu atau 2 kali tepukan tangan ke tanah. Kemudian biniyati istibahati fardhi sholah. Nah, ini juga yang membedakan antara wudhu dan tayamum. Kalau kita berwudhu itu kan niatnya nawaitul wudhu'a, saya niat wudhu, atau saya niat wudhu liraf'il hadasil azghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu kalau di dalam wudhu. Nah, kalau di dalam tayamum kita tidak boleh niat seperti itu. Nawaitu tayamuma liraf'il hadasil azghari, saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Maka niat seperti ini itu tidak sah. Kenapa? Karena tayamum itu hakikatnya dia tidak mengangkat hadas kecil. Dia hanya sebagai rukhsah, sebagai keringanan bagi kita yang tidak bisa berwudu. Ketika hendak sholat, maka kita diperbolehkan tayamum. Jadi pada dasarnya tayamum ini tidaklah menghilangkan hadas kecil, hanya sebagai keringanan saja bagi kita, supaya kita diperbolehkan sholat. Makanya niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati fardhis sholah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Nah, niatnya ini itu diucapkan ma'an nakli, bersamaan ketika mengambil atau menempukkan tangan ke tanah. Jadi ketika kita mengambil debu dari tanah, kita niat nawaitu istibahati fardhis sholah. Wa masih awal wajhi, dan niat itu tetap dilanggengkan dalam hati sampai kita mengusap bagian pertama dari wajah kita. Maksudnya ketika kita menepukkan tangan ke tanah untuk mengambil debu, kita berniat nawaitu tayamuma listibahati fardhis sholah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Nah, niat ini kita hadirkan dalam hati sampai kemudian kita mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah kita. Jadi tidak boleh niatnya itu terputus. Misalnya kita sudah menepuk kedua tangan kita ke tanah untuk mengambil debu dan kita niat, tapi kemudian kita berubah pikiran, saya mau makan dulu atau saya mau minum dulu misalnya. Maka niatnya terputus. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambaran atau contoh praktek tayamum. Nah, ini adalah contoh praktek tayamum yang dipraktekkan oleh Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Langsung saja kita perhatikan bagaimana cara tayamumnya. Gimana caranya? Pertama mengambil debu, ya, dari mana saja, ya. Kemudian saat mengambil debu ini kita niat nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah. Saya niat bertayamum untuk agar diperbolehkan sholat fardu. Yaitu angkat, ringankan debunya dengan cara menepuk, ya, atau dengan cara ditiup, ya. Setelah itu langsung usap ke muka. Bagaimana caranya mengusap di muka? Nawaitu tayammum listibahati fardhus shalah. Nah, caranya seperti ini. Ya, diusap tengahnya sampai ke mata, kemudian tarik tangan samping wajah terus sampai ke bawah, kemudian diangkat dulu. Ya, ini cara mengusap wajah. Kemudian ambil lagi debu dari tempat yang lain karena ini sudah diambil debunya. Ya, ambil, kemudian letakkan tangan kiri, ya, seperti ini. Ya, tangan kirinya, ya, posisi seperti ini, sisakan 1 ruas jari. Tarik sampai ke lengan tangan, kap, lalu tarik sampai tengah-tengah telapak tangan kiri ke tengah sampai ke siku. Jadi siku berada di telapak tangan kiri. Kemudian putar tangan kanan. Tarik jempolnya ke atas. Jempolnya untuk jempol. Dan yang kiri seperti itu juga. Ya. Usap, tarik. Ya.
Nah, jadi seperti itu sahabat contoh daripada praktek tayamum. Jadi demikian sahabat pembahasan kita di dalam bab tentang tayamum ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.